Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas modul 1.1 demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Menteri Pendidikan pertama Indonesia. Beliau adalah pelopor pendidikan bagi kaum pribumi dari zaman penjajahan kolonial. Atas jasanya memajukan pendidikan anak bangsa, menjadikan tanggal kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu setiap tanggal 2 Mei. Menurut beliau, anak adalah kertas putih yang sudah ada tulisannya, hanya saja masih samar. Maka adalah tugas orang dewasa untuk menebalkan tulisan yang mereka bawa dari lahir. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu proses yang ada dalam pendidikan, seperti memberikan ilmu yang berfaedah bagi kecakapan hidup baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan bagi hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Meskipun peran pendidikan hanya sebagai penuntun tumbuh dan kembangnya kodrat anak, akan tetapi pendidikan sangatlah penting. Dalam menuntun, anak diberikan kemerdekaan dalam belajar, namun tetap diberikan arahan atau bimbingan agar tidak terlepas dari norma kemanusiaan yang berlaku. Anak terlahir dengan dasar yang sudah baik, harus pula dituntun dengan pendidikan. Hal tersebut bukan hanya bertujuan untuk mengoptimalkan tumbuh dan kembang dasar anak tersebut, akan tetapi tuntunan pendidikan dapat membantu agar anak terhindar dari pengaruh buruk, karena banyak terjadi pada anak dasar yang sudah baik, tetapi banyak pengaruh keadaan yang tidak baik, menjadikan anak tersebut tumbuh tidak baik. KHD juga menyatakan bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam bisa diartikan sebagai lingkungan tempat murid berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam juga berhubungan dengan karakter dasar anak. Misalnya, ada karakter disiplin, religius, rajin, jujur, dan sebagainya. Untuk kodrat zaman bisa diartikan dari perubahan waktu ke waktu. Tentunya, pendidikan yang kita alami pada zaman dahulu berbeda dengan pendidikan yang akan dialami oleh anak zaman sekarang. Kita sebagai guru atau among harus membekali keterampilan kepada murid sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, guru harus lebih mengenal teknologi agar menyesuaikan dengan kondisi, proses pembelajaran, dan menyesuaikan dengan berbagai diferensiasi yang ada pada murid. Pendidikan tidak hanya untuk mempersiapkan murid untuk menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk mengembangkan budi pekerti dan karakter yang baik. Menurut KHD, pendidikan yang hanya fokus pada aspek akademik saja, tanpa memperhatikan budi pekerti, akan menghasilkan generasi yang hanya pandai dalam hal akademik, tetapi kurang dalam hal moral dan etika. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan pendidikan budi pekerti dalam pendidikan agar dapat menghasilkan generasi yang berkualitas dalam segala aspek kehidupan. Beberapa nilai budi pekerti yang harus ditanamkan dalam pendidikan antara lain religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, dan lain sebagainya. Implementasi budi pekerti dalam pendidikan bisa ditanamkan melalui kurikulum dan pengajaran di sekolah. Menerapkan nilai-nilai budi pekerti melalui kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, maupun intrakurikuler. Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan sehingga nilai-nilai budi pekerti dapat diterapkan secara konsisten baik di rumah dan di lingkungan masyarakat. Pendidikan yang holistik atau menyeluruh, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasa, olah rasio, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana yang penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Artinya, pendidikan berpusat pada murid. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuthuri handayani. Berbicara tentang penerapan
pemikiran dari KHD, baik di konteks kelas dan sekolah, tentunya akan muncul berbagai tantangan-tantangan. Dan kita sebagai Among wajib mencari solusi untuk tantangan-tantangan tersebut. Di antara beberapa tantangan tersebut yaitu, sebagai Among kita wajib melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta menjadi contoh atau teladan yang baik yang menginspirasi dan mendorong semangat murid. Salah satu solusi yang bisa diambil adalah dengan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan abad 21. Guru wajib melek teknologi. Tantangan yang lainnya yaitu ketika kita melaksanakan kegiatan pembiasaan. Tantangannya ini muncul ketika kita wajib membuat aktivitas tersebut yang nantinya akan berdampak nyata bagi perkembangan murid, yang nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Solusinya yaitu terletak pada konsistensi dan komitmen dari seluruh komunitas yang ada di sekolah. Dengan memastikan semua anggota sekolah terlibat aktif, kegiatan pembiasaan, dan menerapkan pendekatan yang terencana dan efektif, hasil yang bermakna dapat dicapai, serta bisa mengkomunikasikan dengan wali murid, insya Allah bisa terlaksana dengan baik. Mengajar dengan ikhlas, bergerak dengan tegas untuk menghasilkan generasi yang berkualitas. Salam guru penggerak.